Selamat datang di serial Pasang Turbo dari Nol episode 4. Nah, dari pertama kali aku bikin video di channel ini, banyak banget pertanyaan yang dilontarkan. Dan salah satunya itu adalah, yang paling sering ditanyain adalah, kalau pasang turbo harus turun kompresi nggak sih? Kenapa? Kompresinya turunin nggak? Ganti piston apa? Semua pertanyaan itu berhubungan dengan yang namanya compression ratio. Tapi sebenarnya, apa sih compression ratio itu? So, saya Fauzi. Video kali ini saya akan menjelaskan apa itu compression ratio, bagaimana cara ngitung compression ratio, dan apa benar kalau pasang turbo atau force induction itu kompresinya harus diturunin. Jadi, sebelum kita mulai video ini, kalian harus siapin kertas, pensil, cemilan, dan beberapa obat pereda nyeri karena video ini mengandung unsur rumus matematika. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngejelasin dulu fundamental apa sih compression ratio itu. Jadi compression ratio itu merupakan perbandingan antara volume yang berada di atas piston ketika bottom dead center atau titik mati bawah atau TMA versus volume di atas piston ketika top dead center atau titik mati atas. Susah banget ya, titik mati atas, titik mati bawah. Jadi pakainya TDC atau BDC aja. Contoh sederhananya, ketika piston BDC bottom dead center, V1 memiliki volume 100 cc, sedangkan ketika top dead center V2 memiliki volume 10 cc. Yang berarti dia memiliki nilai 10 banding 1. Kalau misalkan di sini kita rubah menjadi 150 cc, maka dari itu compression ratio-nya pun akan berubah menjadi 15 banding 1. Jelek banget tulisan aku. Nah, 15 banding 1. Hitungan sederhananya seperti itu. Terus kenapa banyak orang pengen punya CR tinggi? Karena semakin tinggi CR, semakin besar terma efisiensinya, yang berarti meningkatnya efisiensi dalam sebuah engine. Dalam artian, dengan penggunaan bahan bakar yang sama, engine ini mampu menghasilkan performa atau output power yang lebih besar dengan compression ratio yang tinggi. Karena internal combustion engine mengubah chemical energy menjadi mechanical energy, yang dimana ketika ada stroke compression kemudian meledak, makin besar kompresinya, semakin besar ledakannya. Maka dari itu, diesel engine yang memiliki kompresi 20 banding 1, 22 banding 1, dia sangat-sangat efisien terhadap penggunaan bahan bakar. Terus kenapa mesin bensin nggak pakai compression rasionya 20 banding 1 gitu kayak mesin diesel? Nggak bisa, karena kalau diesel dia pakai nama teknologinya direct injection, aduh jatuh. Dan konstruksi engine diesel itu memang jauh lebih kuat, serta diesel itu memang meledak karena kompresi, alias karena memang detonasi itu sendiri. Nah, kendala detonasi atau knocking atau pre-ignition atau ngelitik kalau kata orang Indonesianya, itu menjadi kendala yang sering terjadi ketika kita menggunakan kompresi tinggi. Karena rumusnya adalah more compression sama dengan more heat sama dengan more mechanical stress, yang dimana kita semakin banyak ngasih kompresi atau semakin tinggi semakin panas, dan dimana secara tidak langsung kita ngasih stress lebih terhadap engine kita. Namun ada solusi untuk detonasi itu, bukan solusi yang pasti sih, tapi setidaknya bisa membantu, yaitu ignition timing retard dan penggunaan bahan bakar dengan oktan yang tinggi. Seperti kalau misalkan kalian lihat mobil-mobil yang kompresinya tinggi, itu bahan bakarnya sudah bukan bahan bakar yang dijual secara bebas, tapi mereka sudah pakai racing fuel, yang dimana oktannya bahkan lebih dari 100 dan mengandung oksigen lebih di dalam bahan bakar tersebut. Oke, aku rasa cukup dengan teorinya. Sekarang kita waktunya untuk menghitung, so brace yourself. Sebelum kita mulai menghitung static compression ratio, sebenarnya compression ratio itu ada 3 jenis. Yang pertama static compression ratio, yang kedua adalah dynamic compression ratio, dan yang terakhir adalah effective compression ratio. Dalam video ini aku hanya akan membahas static compression ratio dan effective compression ratio. Namun sebelum kita geser ke effective compression ratio, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai static compression ratio-nya. Nah, untuk mengukur static compression ratio, ini merupakan daftar spesifikasi yang harus kalian ukur dan harus kalian catat. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu cylinder bore. Untuk mengukur cylinder bore, sebenarnya kalian bisa lihat dari manual book atau spesifikasi yang terdapat banyak di internet. Tapi nggak ada salahnya juga, mumpung mesinnya ada di bawah, sudah dibelah, kita bisa ukur secara langsung. Sesuai dengan namanya, cylinder bore merupakan diameter dari setiap silinder pada sebuah piston engine. Nah, ini untuk ukurnya kita bisa pakai bore gauge, bisa pakai micrometer, atau bahkan kalau kalian miskin seperti aku, kita bisa pakai kaliper atau sigmat yang murahan seperti ini. Selanjutnya, setelah dapat nilai bore-nya, kalian bisa langsung cari untuk stroke-nya. Stroke merupakan langkahnya atau berapa panjang travel piston ini bergerak dalam sebuah silinder bore. Biasanya bore dan stroke ini datanya sebelahan, seperti ini kan bore X stroke. Nah, tertera pada manual book stroke ini 90 mili, tapi nggak ada salahnya juga kalian ukur pakai sigmat atau pakai depth gauge. Mau pakai apapun alatnya, yang terpenting kalian paham menggunakan alat ukurnya. Setelah diketahui silinder bore dan stroke-nya, di sebelah kanan ini ada rumus displacement, yang dimana isinya adalah bore radius kuadrat dikali pi dikali stroke dibagi 1000.
Nah, di sini tertera bore radius ya. Jadi cylinder bore ini dibagi 2 kemudian dikuadratkan dikali 3,14159 dikali stroke-nya 90 mili dibagi 1000 yang dimana hasilnya adalah 397 cc. Kalau dikali 4 ya benar 1590 cc. Sudah sesuai dengan di manual booknya yaitu 1590 cc. Nah, selanjutnya kita ngukur untuk head gasket volume atau displacement head gasketnya. Ada 2 variabel yang harus kita ketahui yaitu head gasket thickness-nya alias compressed thickness-nya dan head gasket bore-nya. Untuk head gasket thickness-nya ini ukuran ketebalan ketika terkompres. Jadi kalian bisa pakai atau ngukur dari head gasket yang sudah pernah terpakai. Dan kalau bore-nya ya tinggal ukur aja sama dengan kita ngukur cylinder bore. Tapi kalau kalian pakai head gasket yang aftermarket di sini tertera sudah jelas spesifikasinya bahwa compressed thickness-nya itu 0,045 inci yang berarti 1,143 mili dan bore-nya ini 76. Jadi kalau kalian pakai head gasket yang aftermarket ini jauh lebih mudah untuk mendapatkan datanya. Setelah itu dimasukin lagi ke rumus displacement sebelah kanan ini, namun untuk variabel stroke-nya diganti dengan head gasket thickness. Yang dimana berarti bore radiusnya adalah 76 mili dibagi 2 sama dengan 38 mili kuadrat dikali 3,14 dikali thicknessnya 1,143 mili dibagi 1000 sama dengan 5,19 cc. Nah, selanjutnya kita akan ukur yang namanya deck clearance. Deck clearance adalah jarak antara pinggir piston ke bagian paling atas silinder bore tempatnya head gasket. Untuk mengukur ini kalian bisa menggunakan sigmat atau feeler gauge. Apabila piston lebih tinggi dari deck, maka nilainya akan minus. Namun pada kasus ini piston lebih rendah 1,2 mili dari deck yang berarti nilainya tetap menjadi nilai positif. Baiklah, nilai deck clearance sudah diketahui yaitu 1,2 mili. Selanjutnya kita cari volume above to deck alias volume antara piston dengan deck menggunakan rumus displacement. Namun stroke-nya diganti dengan deck clearance maka didapatkan nilainya yaitu 5,3 cc. Selanjutnya yang akan kita ukur adalah combustion chamber volume. Combustion chamber volume merupakan ruangan di atas piston yang berada di head cylinder yang dimana tempat beradanya klep kalau di mesin 4 tak. Dalam hal ini kalian perlu sesuatu untuk mengisi ruangan combustion ini seperti air dengan pewarna atau oli power steering yang akan kita ukur menggunakan gelas ukur seperti ini, atau kalau memang kalian serius kalian bisa pakai yang namanya buret. Dan terakhir juga diperlukan plexiglass atau bisa juga pakai akrilik dengan ketebalan 5 mili supaya rata permukaannya yang sudah disertai dengan lubang. Kita lakukan pengukuran volume ini pada silinder yang klepnya tertutup semua. Pastikan bersih, tidak ada kotoran atau cairan, dan pasang jenis busi yang akan kalian gunakan. Setelah siap semuanya, kita oleskan grease atau stemped tipis aja pada pinggiran combustion chamber. Hal ini diperlukan supaya tidak ada cairan yang bocor. Setelah itu kita tempatkan akrilik tadi di atas combustion chamber. Pro tip, letakkan lubang pada posisi tertinggi supaya tidak ada kantung udara yang terjebak. Kemudian setelah dipastikan rapat, kita isi gelas ukur menggunakan cairan oli power steering ini sampai dengan 50 mili. Dan kita tuangkan ke combustion chamber melalui lubang secara perlahan sampai seluruh ruangan terisi oleh cairan. Pastikan juga tidak ada air bubble atau cairan yang bocor atau tumpah. Kalau sampai ada yang tumpah atau bocor, kalian bersihkan dan ulangi lagi dari awal. Setelah dipastikan semuanya terisi dan tidak ada cairan yang tumpah atau bocor, kita cek berapa sisa cairan yang tersisa di gelas ukur. Pro tip, lihat cairannya itu dari bagian bawah meniskus, bukan dari bagian atas cairan. Di kasus ini terlihat sisa cairannya yaitu 14,5 mili. Saya sarankan pengukuran ini dilakukan 2-3 kali dan pastikan semuanya dibersihkan sebelum mengulangi proses pengukuran. Karena kalau sampai nggak bersih itu bakal bikin bias di dalam pengukurannya. Dan kita jumlahkan ketiga hasil pengukuran dibagi 3 untuk diambil rata-ratanya yaitu 35,3 cc. Nah, setelah ini kita akan mengukur yang namanya piston crown volume. Piston crown volume merupakan volume ruang bagian atas piston. Kalau piston kalian cekung berarti nilainya akan positif karena memberikan volume ekstra. Sedangkan apabila dom alias cembung, nilainya akan negatif karena mengurangi volume. Cara pengukurannya kurang lebih sama seperti combustion chamber, namun selain pada bagian deck, sisi piston juga diberi grease supaya tidak ada cairan yang menyelinap melewati ring piston. Jangan lupa kalian bersihkan juga grease yang berlebihan karena itu akan mempengaruhi hasil pengukuran kalian dengan menggunakan cotton bud seperti ini. Jadi harus bersih, jangan sampai ucret-acret mana-mana. Setelah itu kalian catat kedalaman antara piston dan deck. Selanjutnya isi piston dengan cairan seperti pada combustion chamber dan ulangi beberapa kali. Jangan lupa juga catat nilai piston depth dan jumlah cairan pada setiap pengukuran.
Nah, maka setelah selesai didapat nilai seperti ini, dan selanjutnya kita akan cari namanya calculated volume dengan rumus displacement. Namun stroke-nya kita ganti dengan piston depth. Setelah didapat calculated volumenya yaitu 5,3 cc, baru kita bisa mencari piston crown volume. Untuk rumus piston crown ada dua, tergantung dari jenis piston yang kalian gunakan. Apabila piston kalian cekung, maka rumusnya adalah piston crown volume sama dengan volume cairan dikurangi calculated volume. Namun apabila piston kalian gunakan cembung alias dome piston, maka rumusnya adalah calculated volume dikurangi volume cairan, yang berarti nilainya akan menjadi minus. Kenapa minus? Karena dome crown atau piston yang cembung itu akan mengurangi volume pada combustion chamber. Nah, karena piston yang kita pakai ini pistonnya piston cekung, maka kita masukin volume cairan 12,5 dikurangi calculated volume yaitu 5,3, yang dimana hasilnya adalah 7,2, dan ini merupakan nilai positif. Tapi ternyata kalau kalian pistonnya cembung, ini pasti nilainya akan menjadi negatif. Karena si piston cembung itu dia akan mengisi ruang di dalam combustion chamber. Bisa kalian lihat di sini calculated volume dengan volume above piston to deck nilainya sama-sama 5,3 cc. Karena ketika aku ukur volume piston crown, aku posisikan piston berada di TDC, soalnya ini pistonnya piston cekung, jadi bisa atau memungkinkan. Tapi kalau piston kalian cembung itu tidak memungkinkan, karena bagian atas piston atau bagian mahkota piston bakal nabrak ke akrilik untuk tutupnya itu. Jadi ketika ukur piston crown ini, untuk kedalaman piston itu terserah kalian berapa, tapi yang pasti adalah harus kalian tulis piston depth-nya berapa. Nah, sekarang kita tinggal ngukur yang namanya trap volume. Trap volume adalah total volume di atas piston ketika top dead center, yang berarti merupakan perhitungan dari combustion chamber volume ditambah head gasket volume ditambah atau dikurang volume above piston to deck ditambah atau dikurang piston crown volume. Nah, kalian bingung kan kok ada tambah atau dikurang? Karena apabila piston kalian cembung, maka nilai dari kedua itu akan minus, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dalam perhitungan piston crown volume. Karena piston cembung itu mengurangi ruangan di combustion chamber ketika piston berada di TDC. Pada mesin D16 ini, piston berada di bawah deck dan cekung. Jadi semua variabel di atas itu ditambahkan, maka didapatkan hasil trap volumenya sebesar 52,99 cc. Setelah diketahui trap volumenya, maka kita sudah bisa menghitung static compression ratio-nya dengan rumus yang sangat sederhana, yaitu static compression ratio sama dengan displacement ditambah trap volume dibagi trap volume, atau V1 ditambah V2 dibagi V2. Simpel kan? Nah, karena kombinasi antara blok mesin D16A dengan piston berkodekan P2P dan head P08 VTEC ini, maka akhirnya static compression ratio dari mesin ini adalah 8,56:1. Terus pasang turbo apa harus turun kompresi? Emang kalau udah pasang turbo kompresinya jadi berapa sih? Pada force induction engine ada yang namanya effective compression ratio. Nah, itu mengkorelasikan antara boost pressure dan static compression ratio. Effective compression ratio bisa dihitung menggunakan rumus ini, yaitu akar kuadrat boost pressure dalam satuan PSI ya, ditambah 14,7 dibagi 14,7. 14,7 itu apa? 14,7 itu merupakan nilai dari tekanan atmosfer dalam satuan PSI. Sebagai contoh, target boost pressure pada mesin ini akan aku kasih 0,5 bar atau 8 PSI. Maka setelah dihitung dengan rumus effective compression ratio, mesin ini berubah compression ratio-nya dari 8,56:1 menjadi 10,36:1. Lumayan kan? Cuma nambah 8 PSI udah naik kompresinya jadi 10,36. Gimana kalau misalkan kita kasih 1 bar ya? Oke, daripada penasaran mending kita hitung. Pada layar sudah terdapat beberapa hasil hitungan dari beberapa kombinasi antara boost pressure dan static compression ratio. Ya, aku tahu kalian sudah muak kan? Sama aku juga. Tapi ini dikit lagi kok, sabar ya. Nah, supaya nggak makin pusing, aku buatin tabelnya nih. Jadi kalian bisa compare secara visual korelasi antara boost pressure dan static compression ratio. Nah, pause aja videonya kalau perlu. Ini merupakan tabel effective compression ratio sesuai dengan namanya effective compression ratio. Pada sebelah kiri ini ada boost pressure dengan satuan PSI, dan yang untuk yang horizontalnya ada static compression ratio. Nah, ini untuk warna biru merupakan boost pressure dengan tekanan 8 PSI, sedangkan warna oranye 14,7 PSI, dan warna abunya ini 29,4 PSI. Kalau kalian agak bingung, 8 PSI itu sama dengan 0,5 bar, 14,7 PSI itu sama dengan 1 bar, dan 29,4 PSI itu sama dengan 2 bar kalau kalian terbiasa dengan satuan bar. Seperti yang tadi sudah aku sebutin di awal bahwa
Semakin tinggi kompresi itu semakin baik thermal efisiensinya, maka output powernya akan semakin bagus. Namun kelemahannya adalah semakin tinggi mechanical stress dan semakin tinggi juga resiko untuk detonasinya. Di sini kalian bisa lihat static compression ratio 9,1 dibandingkan 8,1 apabila boost pressure-nya sama-sama 14,7 psi, dia effective compression ratio itu nggak beda jauh. Yang satu 12,1, yang satunya lagi 12,7. Nggak beda jauh kan? Contoh kasus lainnya, kalau kalian static CR-nya itu 8,5 dengan boost 2 bar, itu akan menjadi 14,8 untuk effective compression ratio-nya. Itu hampir sama dengan kalau mesin kalian 10:1 kompresinya untuk statiknya dikasih boost 1 bar, ini udah 14,1 compression ratio-nya. Jadi mungkin dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa ujung-ujungnya tetap kita ngejar yang namanya effective compression ratio. Tidak harus kompresi kecil boost gede, karena kompresi kecil boost gede ya effective compression ratio-nya ya segitu-gitu aja, hampir sama dengan static CR 9,5 dengan boost setengah bar itu 11,8, sedangkan static CR 8,5 dengan boost 1 bar itu hanya 12,1. Padahal boostnya 2 kali lipat ya, tapi karena compression ratio-nya berbeda, maka effective compression ratio-nya itu mirip-mirip. Sebenarnya nggak ada niatan untuk bikin engine ini low compression, cuman karena squeeze atau combustion volume chamber pada head P08 VTEC ini dia lebih kecil daripada head PM3 non VTEC. Beberapa hari sebelum video ini tayang, aku sempat posting story di Instagram aku dan aku bikin polling kalau misalnya pasang turbo wajib turun kompresi atau enggak. Dan 64% mereka masih bilang menjawab wajib turun kompresi. Sebenarnya jawaban itu tergantung dari target boost pressure yang kalian inginkan, internal engine kalian, kemudian bahan bakar yang akan kalian pakai. Hal itulah yang akan mempengaruhi apa engine kalian harus turun kompresi atau enggak. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau kalian target boostnya hanya 0,5, kalian bisa pakai stok internal. Tapi dengan syarat isunya harus fully programmable, karena kita harus melakukan yang namanya ignition timing retard, kemudian kita harus menyesuaikan AFR atau air fuel ratio. Karena dengan adanya positive pressure berarti udara itu makin banyak masuk dalam mesin. Sehingga untuk mencegah detonasi kita harus ngasih air fuel ratio yang lebih rich. Sebenarnya ada satu jenis lagi untuk compression ratio, yaitu dynamic compression ratio. Tapi nggak akan aku bahas ini karena udah sakit kepala. Disclaimer, aku bukan guru matematika, aku juga bukan guru fisika, dan sebenarnya masih banyak cara lain di luar sana untuk menghitung compression ratio. Namun, cara yang menurutku proper adalah cara yang barusan aku jelasin ke kalian. Jadi kalau kalian mau pasang turbo, kalian hitung saja effective compression ratio dari engine kalian itu dikalikan dengan target boost pressure yang kalian mau pakai. Untuk update follow Instagram JBD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah karena aku bakal respon lebih cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya beres juga. Makan bah. Dah distraction pohon deh.